Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvin Oktatrisna, NIM 17190100134, Trak Elda C. Kali ini kita akan menggunakan control starting dan kecepatan motor. Untuk dasar teori sendiri ada yaitu tujuan percobaan pada control starting dan kecepatan motor yaitu memahami tipe karakteristik motor. Yang kedua, mempelajari rangkaian kontrol kecepatan motor, menampilkan rangkaian kontrol starting dan kecepatan dengan riak. Jadi pada dasar teori seperti ini kita lihat dapat dasar teorinya motor adalah sumber daya mekanik dalam industri. Motor diklasifikasikan pertama berdasarkan tegangan operasi. Dua tipe umum adalah motor DC dan AC. Berdasarkan tegangan saluran AC, motor dapat diklasifikasikan dalam tiga tipe: single pass, three pass, dan polypass motor. Desain rangkaian yang berhasil untuk kontrol motor elektrik tergantung pada penyesuaian karakteristik penampilan motor dengan persyaratan beban dari mesin atau alat yang digemudi. Beberapa persamaan dasar yang harus dicari sebelum mendesain rangkaian kontrol motor adalah sebagai berikut. 1. Berapa daya kuda horsepower yang diperlukan, berapa kecepatan atau kontrol kecepatan yang harus disediakan, berapa torsi yang dikehendaki, dan bagaimana perubahan terhadap kecepatan. Apakah persyaratan motor dalam bentuk variasi kecepatan, urutan, dan arah putaran. Motor D seri yang pertama kita bahas adalah yaitu sifat dari motor DC mempunyai kumparan medan dan dalam hubungan seri dengan jangkarnya. Tegangan DC diberikan pada kombinasi seri seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1 motor DC seri. Mempunyai keuntungan torsi starting yang sangat tinggi. Menunjukkan kurva karakteristik sebuah motor DC seri, catatan torsi adalah hampir 30% dari beban penuh. Bisa terlihat bahwa feed winding pada motor DC adalah sebagai berikut dan grafiknya seperti berikut. Motor DC Sun. Motor DC Sun punya kumparan medan paralel yang kumparan jangkar. Tegangan DC diberikan pada kedua elemen pada waktu yang sama, seperti gambar 4.2. Kadang-kadang kumparan medan diberikan suplai sumber tegangan DC yang berbeda dengan kumparan jangkar seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.3. Bisa dilihat bahwa jangkar yaitu armatur pada gambar 3 sebagai berikut. Berikutnya adalah karakteristik motor DC Sun. Sebagai berikut, kita bisa lihat bahwa speed dan torsinya berbanding terbalik. Dan terakhir motor universal yang akan kita bahas pada yang kita akan kendalikan kecepatannya pada praktikum bab 3 ini, yaitu motor universal didesain untuk beroperasi pada tegangan AC atau tegangan DC. Kecepatan motor dapat dikontrol dengan pengaturan tegangan yang diberikan. Motor universal dapat beroperasi pada kecepatan sangat tinggi dan dengan efisiensi yang sangat baik. Kecepatan akan sangat bervariasi dengan pembebanan luar. Aplikasi motor ini dipakai secara luas seperti untuk mesin jahit, vacuum cleaner, mixer, blender, dan grinder, dan lain-lain. Untuk memelihara kecepatan konstan motor universal pada seluruh rentang pembebanan diperlukan kontrol kecepatan dengan sistem feedback. Gambar 4.2 menunjukkan rangkaian kontrol kecepatan motor universal pada gelombang penuh dengan feedback yang menghendaki hubungan terpisah pada kumparan jangkar armatur pada kumparan medan field rangkaian jembatan gelombang penuh CR2 hingga CR5 menyuplai daya pada rangkaian seri kumparan medan. SCR kumparan jangkar bisa dilihat pada gambar berikut, itu gambar 3.5. Berikutnya adalah rangkaian percobaan. Kita lihat bahwa pada rangkaian percobaan terdapat beberapa komponen, yaitu daftar peralatannya sebagai berikut. 1. Power supply unit KL5101 1 buah, motor modul KL58001, modul KL53007, osiloskop, multimeter, kabel jumper, dan kabel power. Pada rangkaian Anda bisa lihat bahwa ada beberapa komponen yang terpasang di sini, mulai dari motor adalah yang akan kita kendalikan. Dan di sini ada power supply. CDS merupakan komponen
komponen yang ketika menerima cahaya resistansinya akan mengecil, sedangkan ketika tambah cahaya resistansinya akan membesar. Ini sifatnya hampir sama dengan resistor, hanya saja dengan menggunakan cahaya. Selanjutnya pada diag dan riang merupakan yang nanti akan digunakan untuk sebagai pengendali motor-motor tersebut. Jadi bisa dilihat pada rangkaian terdapat beberapa resistor. Yang kita gunakan di sini ada beberapa resistor, yaitu ada resistor 10K, 1K, dan 47K. Untuk pengertian resistor sendiri, kita bisa lihat di sini. Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki dua pin didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Resistor mempunyai nilai resistansi tahanan tertentu yang dapat memproduksi tegangan listrik antara kedua pin, di mana nilai tegangan terhadap resistansi tersebut berbanding lurus dengan arus yang mengalir berdasarkan persamaan hukum Ohm. Volt tegangan I kali R, sedangkan I arus V per R. Bisa dilihat resistor bentuknya seperti ini. Resistor digunakan sebagai bagian pada rangkaian elektronik dan sirkuit elektronik dan merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan. Resistor dapat dibuat bermacam-macam komponen dari komponen dan film. Bahkan kawat resistansi yang terbuat dari paduan resistivitas tinggi seperti nikel kromium. Karakteristik utama dari resistor adalah resistansinya dan daya listrik yang dapat dihantarkan. Karakteristik lain tersebut termasuk koefisien suhu, darah listrik, noise, dan induktansi. Resistor dapat diintegrasikan dalam sirkuit hibrida dan papan sirkuit cetak, bahkan sirkuit terpadu. Ukuran cetak kaki bergantung pada desain sirkuit. Kebutuhan daya resistor harus cukup dan disesuaikan dengan kebutuhan arus rangkaian agar tidak terbakar. Selanjutnya pada rangkaian juga terdapat dioda. Di sini terdapat beberapa dioda. Saya lihat pada tipe 1N4007. Untuk pengertian dioda sendiri kita bisa lihat di sini. Dioda adalah komponen aktif dalam kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah, kondisi panjar maju, dan menghambat arus dari arah sebaliknya, kondisi panjar mundur. Diode dapat disamakan sebagai fungsi katup di dalam bidang elektronika. Diode sebenarnya tidak menunjukkan karakteristik kesarahan yang sempurna, melainkan mempunyai karakteristik hubungan arus dan tegangan kompleks yang tidak linier, dan seringkali tergantung pada teknologi atau materai yang digunakan serta parameter penggunaan. Beberapa jenis diode juga mempunyai fungsi yang tidak ditujukan untuk penggunaan penyiaran. Awal mula dari diode adalah piranti kristal catch whisker dan tabung hampa, juga disebut katup termionik. Saat ini diode paling umum dibuat pada semikonduktor seperti silikon dan germanium. Diode dapat terlihat seperti gambar seperti berikut. Untuk ini ada jenis-jenisnya dioda, mulai dari gas, plate, dan filamen. Selanjutnya ada diag. Diag sendiri memiliki pengertian diag, diode alternating current atau sering singkat sebagai diag adalah komponen aktif elektronika yang memiliki dua terminal dan dapat mengantarkan arus listrik dari kedua arah jika tegangan melampaui batas breakover-nya. Diag merupakan anggota dari keluarga tiristor, namun beda dengan tiristor pada umumnya yang hanya menghantarkan arus listrik dari satu arah. Diag memiliki fungsi yang dapat menghantarkan arus listrik dari kedua arahnya atau biasanya disebut dengan bidirectional tiristor. Diag biasanya digunakan sebagai pembantu untuk memicu teriak dalam rangkaian AC switch. Diag juga sering digunakan dalam berbagai rangkaian seperti rangkaian lampu dimmer, redup, dan rangkaian starter untuk lampu neon seperti yang kita gunakan untuk starter rangkaian motor. Untuk struktur dasar dan simbol diag bisa terlihat seperti ini. Jadi pada dasarnya diag adalah dua dioda yang dijadikan satu.
Bentuknya seperti ini, bentuk realnya, strukturnya seperti ini, simbol pada diag yaitu bentuk dioda, dan ini rangkaian ekuivalen. Maksudnya ini memang dasarnya memang terdiri dari dua dioda, hanya saja berkebalikan, hingga ketika masuk dari atas, dia akan mengalirkan dari panjar maju, dan ketika dapat arus dari bawah, dia akan mengajar maju menuju arusnya ke atas. Untuk cara kerjanya, seperti yang saya sebutkan tadi, dia merupakan komponen yang dapat menghantarkan alat musik dari dua arah jika diberikan tegangannya yang melebihi batas breakover. Pada prinsipnya, dia memiliki cara kerja yang mirip dengan dua dioda yang dipasang paralel berlawanan, seperti gambar. Apabila tegangan yang memiliki polaritas diberikan diag, dioda yang di sebelah kiri akan mengantarkan listrik jika tegangan positif diberikan melalui tegangan breakover diag. Sebaliknya, apabila diag diberikan tegangan positif akan melebihi tegangan breakovernya. Selanjutnya yaitu teriak, bisa dilihat pada rangkaian gambar rangkaian sebagai berikut. Berbeda dengan diag, teriak memiliki tiga pin, yang mana satu berfungsi sebagai gate. Jadi ketika teriak ini akan memerlukan trigger, yaitu pemicu. Untuk bentuk realnya seperti ini, konstruksi fisiknya seperti ini, dan simbolnya seperti ini. Teriak merupakan komponen yang cocok digunakan sebagai AC switching saklar, karena dapat mengendalikan aliran arus listrik pada dua arah siklus gelombang bolak-balik AC. Kemampuan inilah yang menjadi kelebihan teriak jika dibandingkan dengan CR. Namun teriak pada umumnya tidak digunakan pada rangkaian switching yang melibatkan daya yang sangat tinggi. Salah satu alasannya adalah karakteristik switching diag non-simetris dan juga gangguan elektromagnetik yang diciptakan oleh listrik berdaya tinggi itu sendiri. Untuk aplikasi pada teriak, digunakan pada pengatur lampu dimmer, pengatur kecepatan pada kipas angin, pengatur motor kecil, pengatur peralatan rumah tangga yang berarus listrik AC. Dan yang terakhir kita bisa terlihat satu komponen kapasitor yang kita gunakan untuk ada 4 kapasitor yang memiliki karakteristik sebagai yang tertera di gambar rangkaian di buku petunjuk praktikum. Untuk kapasitor sendiri memiliki pengertian sebagai berikut. Kapasitor disebut juga dengan kondensator dan elektronika pasif yang dapat menyimpan mana listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Satuan kapasitor disebut diambil dari nama penemunya itu mikrofaraday. Jenis kapasitor bisa dilihat di sini. Ada kapasitor tetap, ada dan juga yang tidak tetap variabel. Pertama kita lakukan adalah menjalankan programnya. Kita buka dulu programnya. Kita tunggu hingga program Proteus Design Suite terbuka. Bisa lihat bahwa rangkaian seperti berikut ini. Ada motor, ada LDR, ada osiloskop sebagai penampil, resistor, teriak dan diag tentunya sebagai pengendalinya, kapasitor sebagai kapasitannya. Kemudian kita untuk menjalankan programnya diklik run, maka akan tertampil digital oscilloscope sebagai yang tertampil di layar. Bisa dilihat bahwa motor sudah berputar dan hasil outputan tegangan seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.